Suamiku sayang, aku akan teruskan ceritanya. Jadi pagi ini aku hanya berkata satu hal ya. Aku tahu hatiku mengarah uh, kemana, ke siapa, dan berkiblat kemana gitu. Di sini aku seorang yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Di sini bergaul dengan berbagai kalangan, paham, bahkan bergaul dengan yang berbeda ras ya, suku, bahasa, berbangsa dan bernegara ya. Di sini aku bergaul tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang memiliki kepribadian dan jiwa muslimah ya. Jadi di sini, jadi aku sengaja waktu itu aku bertemu dengan seseorang yang terus di akhir zaman ini bertemu dengan seseorang, terus aku juga mempunyai jiwa kental menyukai musik-musik India ya. Masya Allah, itu India itu benar-benar selalu menghibur aku gitu. Sampai aku mengangkat mengangkat topik dari nikab yang aku bikin. Ini adalah nikab yang aku bikin 6 tahun lalu ya, sepulang umroh. Jadi begini intinya, waktu itu kan ada wabah corona juga, jadi aku harus banyak membuat nikab terus dengan bahan baku yang terbatas gitu. Jadi aku buat dengan berbagai macam variatif. Ini adalah kain sari ya. Terus ada para pedagang yang waktu itu ada yang pedagang yang kiloan, terus ada pedagang juga yang sisa ekspor. Jadi aku sisa ekspor termasuk hijab pasmina yang tipis ya. Di sini sebagai muslimah kan kita tidak sama memakai yang bahan tipis gitu. Jadi kita harus memikir otak gitu, bagaimana caranya kita aku ingin mempromosikan sesuatu hal yang lain dari yang lain gitu. Sebagai muslimah aku harus menjaga kesarian, tetapi di sini aku harus berusaha toleransi dan saling membantu. Di sini saling membantu ya, antar sesama golongan dan ras suku bangsa gitu ya maksudnya. Terlebih lagi aku mencintai musik India ya. Di sini aku belilah itu kain sari, terus aku bikin gitu ya. Jadi aku pecinta seni, art, tapi aku juga harus memperlihatkan kesarian aku. Jadi aku bikin nikab kain sari gitu, berdasarkan fungsi dan manfaat ya. Fungsinya ya buat tetap menjaga kesarian aku gitu, dengan bernikab. Ini dulu ya, karena sekarang aku udah full hijab plus nikab yang semata kaki ya, udah full. Ini bertahap. Jadi ini dulu gitu aku menceritakan proses pembuatan nikab aku berdasarkan fungsi dan manfaat, dan ada nilai saling tolong menolong antar sesama teman yang berbeda agama, budaya, dan ras gitu. Jadi ini punya nilai khusus. Nikab yang aku bikin adalah nikab yang sifatnya toleran tinggi ya. Jadi kain sari ini aku buat nikab yang benar-benar bertujuan ke sana gitu. Tidak usah khawatir tentang rezeki, kita beli gitu. Terus aku juga aku suka membeli sesuatu seperti kain sari ini berdasarkan fungsinya gini. Jadi kita tidak salah kaprah dan tidak salah arah gitu. Jadi kain sari ini aku fungsikan sebagai buat nari itu loh, selendang.
selendang buat nari gitu, kita boleh muslimah beli yang bahan tipis, tetapi kita gunakan buat nari gitu, buat pelengkap, aksesoris nari gitu. Kalau tidak dibeli kan kasihan gitu. Aku tuh temen yang berjualan kain sari, misalkan non muslim ya, non muslim apakah agamanya Hindu gitu, aku beli gitu, sini aku beli gitu. Terus Umi mau dibikin apa, Umi kan full gitu hijabnya, dan gimana lah, nanti kan ada manfaatnya gitu. Jadi di sini keluarlah sifat-sifat dari Rob kita ya Allah. Itu Allah Tuhan kita ya Allah. Dalam agamaku itu sifatnya Rahman, Ar-Rahman. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada semuanya, semua orang di dunia ini, itu yang non muslim, yang muslim, jadi bukan ke yang muslim aja, semuanya Ar-Rahman. Jadi bagaimana kita menggunakan sesuatu, melihat sesuatu berdasarkan fungsi dan manfaat, jadi tidak salah kaprah dan tidak salah arah kesananya gitu. Jadi aku beli, terlebih-lebih lagi tuh pecinta musik India, kain, kalau ada kain sari udah, terus apalagi gelang kaki gitu ya. Aku itu senang sekali dengan suara bunyi-bunyian gelang kaki, nggak tahu kenapa ya, senang banget gelang kaki itu. Apa ya, buat pertama buat keindahan, jadi aku tuh suka ya kalau ngeliat gelang kaki itu untuk keindahan aku sendiri gitu, meskipun aku bernikah berhijab. Aku kemarin-kemarin